Ini yang terkait dengan 3 bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, BJB, dan Bank DKI, yaitu terhadap pemberian kredit di 2 bank, yaitu BNI, BRI, dan LPII. Oke, siap. Jorong, kamera GoPro. Ayo Pak Redi, Pak, gas Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, rahayu. Bapak Direktur Pendidikan beserta para konsultan dan rekan-rekan pendidik serta rekan Facebook yang saya hormati, serta wabil khusus istimewa rekan-rekan media. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, karena di malam ini kita dapat beraktivitas dalam acara press conference. Yang kedua, terima kasih dan rasa hormat yang tinggi saya sampaikan kepada rekan-rekan media yang telah dengan ikhlas setia menunggu kami dalam acara memenuhi undangan konferensi pers pada malam ini. Di samping kami ada Bapak Direktur Penyidikan Pak Cahyo, ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank BPD Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Bank Jawa Tengah, dan Bank DKI kepada PT Sri Rezeki Ismada, DBK, dan emiten anak usahanya. Sebelum Pak Dirdik menyampaikan, ingin kami sampaikan pengantar bahwa sebelumnya pada bulan Mei terhadap perkara ini telah ditetapkan 3 tersangka, dan dalam perkembangannya penyidik telah sampai malam ini telah memeriksa kurang lebih 175 saksi dan 1 ahli, di mana dari hasil pendalaman dan pengembangan penyidikan telah terindikasi dan terdapat fakta-fakta hukum yang melibatkan pihak-pihak lain, yang selanjutnya penyidik telah melanjutkan dengan gelar perkara, dan hasil dari pendalaman serta gelar perkara nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan Pak Cahyo secara lengkap. Oleh karena itu kami meminta pada rekan-rekan media untuk menyimak dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum, rekan-rekan media semuanya. Pada hari ini akan kami sampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank Jawa Tengah, dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk dan entitas anak usaha, bahwa berdasarkan dengan alat bukti yang sudah kami peroleh,
antara lain yaitu keterangan saksi, tadi sudah disampaikan Pak Kapus Penkum kurang lebih sebanyak 175 saksi dan ahli, serta surat yaitu dokumen terkait dengan proses kredit ini tentunya yang telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik. Maka pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini, penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Ke-8 tersangka tersebut yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritek periode 2006-2023. Yang kedua BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga, PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai dengan 2021. Yang keempat, YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Yang kelima, BR selaku Senior Eksekutif Vice President Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019 sampai dengan 2023. Yang keenam, SP selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014 sampai dengan 2023. Yang ketujuh, PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir, ke-8, SD selaku Kepala Divisi Bisnis, Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2018 sampai dengan 2020. Kami perlu sampaikan juga peran para tersangka, yaitu untuk AMS sebagai penanggung jawab keuangan perusahaan termasuk dalam memproses kredit di pihak perbankan. Yang kedua, menandatangani permohonan kredit pada Bank DKI Jakarta, memproses permohonan pencairan kredit dengan underlying berupa invoice fiktif, menggunakan uang pencairan kredit dari Bank DKI Jakarta tidak sesuai peruntukannya, yaitu dalam pengajuan kredit ini adalah modal kerja, tetapi menggunakan uang pencairan tersebut untuk melunasi hutang MTN atau medium term note. Yang kedua, tersangka BFB selaku pejabat pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan kredit, yaitu terkait dengan memorandum analisa kredit dalam proses kredit ini. Selaku direksi Komite A2, yaitu yang mempunyai kewenangan memutus kredit dari limit 75 miliar sampai dengan 150 miliar, tidak mempertimbangkan adanya kewajiban MTN PT Sritek pada BRI yang akan jatuh tempo. Yang selanjutnya, tidak meneliti pemberian kredit PT Sritek sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank. Yang ketiga, untuk tersangka PS selaku pejabat pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan kredit
yang diambil terhadap MAK. Tidak meneliti pemberian kredit PT Sistek sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank. Memutus kredit PT Sistek dengan fasilitas jaminan umum tanpa kebendaan, walaupun PT Sistek tidak termasuk kategori debitur prima. Yang keempat, tersangka YR, yaitu merupakan komite kredit pemutus tingkat pertama, memutuskan untuk memberikan penambahan plafon kepada PT Sri Rezeki Isman sebesar 350 miliar rupiah, walaupun ia mengetahui dalam rapat komite kredit pengusul MAK menyampaikan bahwa PT Sritek dalam laporan keuangannya tidak mencantumkan kredit existing sebesar 200 miliar rupiah. Tersangka BR, yaitu selaku komite kredit kantor pusat 4, memiliki kewenangan untuk memutus kredit modal kerja 200 miliar, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai komite kredit sesuai dengan prinsip 5C. Yang keenam, SP, yaitu tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam pedoman pemberian kredit. Untuk kerugian keuangan negara, kerugian negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1 triliun 88 miliar 650 juta 808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKRI. Pasal yang disangkakan, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Jakarta Selatan. Yang kedua, tersangka BR dilakukan penahanan di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, tersangka BFB dilakukan penahanan rutan bertempat di Rutan Salimba. Yang keempat, tersangka PS dilakukan penahanan di Rutan Salimba. Yang kelima, tersangka SP dilakukan penahanan di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung. Yang keenam, tersangka PJ dilakukan penahanan rutan di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung. Yang kedelapan, terhadap tersangka YR, ini salah satu tersangka dari 8 tadi, dilakukan penahanan kota karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan. Demikian penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santium. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian secara jelas dan gamblang apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit terhadap PT Sri Rezeki dari 3 bank, BPD Jawa Tengah, BPD Jabar dan Banten serta
Bank DKI. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lihat Kompas, silakan. Dari Tempo ya. Ya Pak, Jihan Pak dari Tempo. Dari 8 tersangka tadi Pak kan disebutkan ada kesengajaan dari para pihak itu Pak. Nah, apakah perbuatan mereka ini juga berdasarkan kesepakatan dengan mantan Dirut Sritex Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Terus tadi soal kerugian negara sekitar 1 triliun lebih Pak. Sebelumnya kan kejaksaan menyebut kerugiannya sekitar 600 miliar. Apakah ini berarti akumulasi atau hitungan sementara dari kerugian total? Terus yang ketiga Pak, mumpung ketemu mau tanya kasus lain Pak soal pemeriksaan ini Pak, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Muhammad Iqbal. KPK bilang belum bisa memeriksa karena masih koordinasi dengan kejaksaan. Apakah belum diizinkan beliau atau gimana? Terima kasih Pak Cahyo. Mungkin fokus dulu ya. Silakan. Terima kasih. Jadi dari pertanyaan tadi yang pertama tentunya kalau ada kerjasama kita bisa lihat di sangkaan pasalnya ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, itu adalah pasal penyertaan yang artinya lagi di situ tentunya ada kerjasama, ada persekongkolan ya dalam proses pemberian fasilitas kredit ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait kerugian keuangan negara, rekan-rekan media harus mengerti juga bahwa penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di PT Sritex ini terbagi menjadi 2 klaster. Yang pertama tentunya ini yang terkait dengan 3 bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, BJB, dan DKI. Satu lagi klaster yang kami masih lakukan penyidikan juga, yaitu terhadap pemberian kredit di 2 bank, yaitu BNI, BRI, dan LPII. Ya, kreditnya ini kredit sindikasi, seperti itu. Terima kasih. Yang lain, ada lagi? Pak, saya dari Kompas.com. Ini kan tadi disebutkan ada bank ya, pihak bank. Pertanyaannya kurang lebih sama kemudian. Untuk kasus ini, pihak banknya apakah mendapatkan keuntungan pribadi Pak? Atau mungkin kesalahan mereka itu justru karena memberikan kredit ketika si Sritex ini sudah dalam kondisi yang negatif tadi ya? Sudah terindikasi sana belum sih Pak untuk kerugian? Apa keuntungan pribadi yang mereka dapat? Atau mungkin ada tindakan suap yang diberikan oleh Sritex? Jadi di proses penyidikan hal tersebut masih kita dalami, ya. Tapi rangkaian proses penyidikan ini tentunya ada indikasi, ya, kickback kepada pejabat bank. Demikian. Jadi saya sebutkan 1 triliun tadi itu terbagi menjadi 3 bank. Ya, pemberian kredit yang diberikan kepada 3 bank, yaitu Bank Jateng, Bank DKI, dan BJB. Masing-masing tentunya ada yang 300 sekian outstandingnya. Nah, 1 triliunnya akumulasi dari ketiga bank tersebut. Seperti itu. Ya. Gimana? Jadi 395 miliar kurang lebih. Ya, kurang lebih 395. Saat ini masih dalam proses penyidikan tentunya, ya. Dan nantinya pengembangannya juga akan kami sampaikan. Oke, cukup ya? Oke. Sudah cukup. Terima kasih rekan-rekan media atas perhatiannya. Demikian tadi
kronologis penanganan perkara tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Pak Dirdik beserta jajaran. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.